Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab pertama adalah pengantar ya. Pengantar apa itu listrik ya. Ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan dan mungkin akan terjawab di video ini. Dan apabila kalian belum puas dengan video ini, kalian bisa nyari di video yang lain ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa itu listriknya? Kedua, apa itu elektron? Apa itu kolom? Apa itu arus listriknya? Apa itu tegangan? Tegangan itu apa ya? Konduktor itu apa? Dan isolator itu apa? Listrik ya, jadi dalam rumah kita aja ya, itu banyak sekali alat yang menggunakan listrik ya. Mulai dari kipas angin, televisi, laptop, HP, lampu ya. Alat yang paling sederhana menggunakan energi listrik itu lampu pijar ya. Lampu pijar itu kalau dihubungkan ke listrik, dia nyala ya, nyala terang. Alat sederhana lainnya yang tidak canggih ya, yang sederhana yang menggunakan energi listrik adalah kipas angin. Kipas angin itu kalau kamu colok ke stop kontak, kipasnya muter ya, dalamnya ada motor listrik ya. Pernah enggak kita bertanya-tanya sebenarnya listrik itu apa ya? Kenapa kok dicolok bisa nyala? Kenapa kok dicolok bisa muter? Ya, kalau alat kayak HP itu kan sudah canggih ya, sudah rumit. Itu kita tidak bahas lagi listrik, kita bahasnya sudah ke hal-hal yang canggih. Kalau lampu pijar, kipas angin itu kan hal-hal sederhana. Sebenarnya apa itu listriknya? Listrik itu secara gampangnya adalah elektron yang bergerak ya. Jadi kalau saya punya kabel ya, kabel misalkan ini kabel. Nah, kabel lah ya. Kabel ini dalamnya adalah tembaga. Nah, ketika saya nyolokkan kipas angin ke colokan atau stop kontak, kipas anginnya muter. Nah, kenapa dia bisa muter? Karena ada listriknya. Listrik itu adalah elektron yang bergerak. Akan ada aliran elektron dari stop kontak masuk ke kipas angin, balik lagi ke stop kontak ya. Jadi dalam kabelnya itu ada elektron yang bergerak ya. Jadi ini ilustrasinya ada di gambar. Itu ada kabel ya. Dan yang hijau-hijau itu adalah elektron. Nah, elektron itu bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya. Nah, kabel juga sama. Jadi kabelnya kipas angin tadi itu sebenarnya kalau kamu zoom, dalamnya itu ada elektron yang bergerak. Elektronnya bergerak dari stop kontak masuk ke kipas angin, balik lagi ke stop kontak. Ada elektron yang bergerak di situ ya. Sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya listrik itu adalah elektron yang bergerak. Kalau kabel yang tak cabut, elektronnya ada, tapi dia diam, tidak bergerak. Elektronnya diam di situ. Dalam kabel ada elektron. Ketika dipasang colokan stop kontak, baru elektronnya bergerak. Kalau colokannya dicabut, elektronnya diam ya. Sehingga listrik itu kesimpulannya adalah elektron yang bergerak ya. Oke, sementara apa itu elektron ya? Di pelajaran fisika kita sudah belajar bahwa atom itu terdiri dari 3 unsur, yaitu elektron, proton, dan neutron ya. Jadi atom itu ya, jadi tembaga misalkan tadi, tembaga itu kalau kita zoom itu ada atomnya. Nah, dalam atom itu ada subatomnya itu ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron itu letaknya ada di intinya, di tengahnya. Ini seperti gambar ini ya. Jadi di intinya ini ada proton dan neutron. Kemudian elektronnya ini mengorbit di sekitar proton dan neutron. Kalau di gambar ini ada yang merah dan biru, ini adalah proton dan neutron, yang kuning-kuning ini adalah elektron. Elektron ini
memiliki orbit ya. Kalau di sini ada 3 orbit valensi ya. Yang ini orbit pertama ini ada 2 elektron, orbit kedua ini ada 8 elektron, dan orbit ketiga ini ada 2 elektron, 1 sama 2 ya. Jadi intinya elektron itu adalah bagian dari atom. Di dalam atom ada 3 hal, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, elektron itu bagian dari atom yang dia terletak di orbit ya, bukan di inti tapi di luarnya. Nah, elektron ini memiliki orbit-orbit. Satu atom itu bisa jadi memiliki beberapa orbit, dan elektron ini mengisi di orbit-orbit tersebut ya. Pada intinya elektron itu adalah bagian dari atom yang letaknya ada di orbit ya. Itu adalah elektron. Kemudian pertanyaan ketiga, apa itu kolom ya? Kalau dari rumus ini coba dilihat, satu elektron itu adalah minus 1,6021 kali 10 pangkat min 9 kolom, atau satu kolom itu adalah minus 6,24 kali 10 pangkat 18. Ini minusnya kita abaikan karena maksudnya minus ini adalah elektron itu kan muatannya negatif ya maksudnya, tapi sementara kita abaikan dulu minusnya ini. Kolom itu artinya adalah ibaratnya kolom itu adalah satu kantong elektron yang isinya adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Itu berapa triliun itu ya? Pokoknya nolnya ada 18 lah ya. 6,24 kali 10 pangkat 18, nolnya ada 18. Jadi kantong ini isinya adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron ya. Itu satu kolom. Satu kolom itu kumpulan elektron sebanyak 6,24 kali 10 pangkat 18 ya. Jadi kolom itu intinya adalah itu. Dan elektron itu tadi yang ada di sini ya. Oke. Sekarang arus listrik. Arus itu adalah banyaknya muatan yang lewat dalam satu konduktor dalam satuan waktu ya, atau dQ per dt. 1 ampere maksudnya adalah satu kolom muatan yang lewat dalam 1 detik ya. Jadi 1 ampere itu pengertiannya satu kolom muatan yang lewat dalam 1 detik. 1 ampere itu pengertiannya satu kolom muatan yang lewat dalam 1 detik. Misalkan kamu praktikum mengukur arus, ditanya sama dosennya, berapa mas arusnya mas? Kamu ukur 1 ampere pak. Nah 1 ampere itu maksudnya apa? 1 ampere itu maksudnya berarti elektron yang mengalir di dalam kabel itu jumlahnya 1 detiknya ada 1 kolom, atau 6,28 kali 10 pangkat 18 tadi ya. Jadi dalam 1 detik itu ada 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron ya. Gampangnya kita singkat triliun lah ya. 1 miliar itu kan 10 pangkat 9. Jadi 6,28 miliar elektron ya, yang mengalir dalam 1 detik itu berarti 1 ampere. Nah kalau 2 ampere berarti ada 2 kolom, ada 2 kali 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron yang lewat dalam 1 detik ya. Jadi intinya arus listrik itu banyaknya elektron yang lewat dalam 1 detik. 1 ampere itu 1 kolom muatan yang lewat dalam 1 detik ya. Dan 1 kolomnya itu tadi sudah dijelaskan, 1 kantong elektron yang isinya 6,28 kali 10 pangkat 18. Itu adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu pengertiannya banyaknya elektron yang lewat. Nah sekarang tegangan adalah banyaknya energi yang berpotensi digunakan untuk menggerakkan muatan 1 kolom ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kipas angin itu
kalau tidak dicolokkan ke stop kontak, kipas anginnya tidak muter, tidak ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena tidak ada energi yang berpotensi untuk menggerakkan kipas angin tadi ya. Jadi begitu kita colokkan ke stop kontak, baru ada energi yang menggerakkan elektron tadi. Kalau dicabut, tidak ada energi yang menggerakkan elektron, makanya tidak bergerak. Tidak ada elektron yang bergerak karena tidak ada energi yang menggerakkan elektron tadi. Begitu dicolok, baru elektronnya bergerak ya, karena ada energi yang menggerakkan elektron tadi. Jadi tegangan itu adalah energi yang menggerakkan elektron, seperti itu. Kalau saya analogikan, misalkan ada dua ruangan A sama ruangan B. Ruangan A isinya 100 orang, ruangan B isinya 100 orang. Nah, kalau ruangan A sama ruangan B itu sama, dalam artian sama-sama dingin, sama-sama udaranya enak ya, nah maka tidak ada orang yang mau bergerak dari ruangan A ke ruangan B. Ngapain? Sama-sama enak ya. Tapi kalau ruangan A tiba-tiba panas, sumuk gitu ya, sumuk terus pengap gitu, sementara ruangan B itu ruangannya kondusif ya, dingin, sejuk gitu ya, maka orang di ruangan A itu mau pindah ke ruangan B ya. Nah, mulailah orang pindah dari ruangan A ke ruangan B. Nah, jumlahnya orang yang pindah itu namanya arus ya. Berapa orang yang pindah per detik itu namanya arus. Nah, keinginan orang untuk pindah, dia ingin pindah karena apa? Karena ruangannya panas tadi. Nah, itu adalah tegangan. Semakin panas ruangannya, maka semakin banyak orang yang mau pindah ke ruangan sebelah. Tapi kalau panasnya ya panas biasa aja itu ya paling sedetik cuma 1 orang. Tapi kalau panas banget, sumuk banget, maka sedetik bisa jadi 50 orang yang mau pindah karena saking gak nyamannya ruangan itu. Jadi kita analogikan ruangan A dan ruangan B tadi, banyaknya orang yang lewat per detik itu adalah arus. Orangnya tersebut itu adalah kolom. Dalam satu kolom itu ada tadi 6,28 kali 10⁻18 elektron. Banyaknya orang yang lewat adalah arus. Kemudian keinginan orang untuk pindah itu tegangan. Tegangan itu keinginan orang untuk pindah. Kenapa kok dia pindah? Karena tadi ruangannya panas. Makin panas berarti makin tinggi tegangannya. Berarti makin pengen orang pindah ke ruangan sebelah. Jadi itu analoginya. 1 volt adalah 1 joule energi untuk satu kolom. Tadi sudah dijelaskan energinya ya. Energi yang digunakan untuk menggerakkan elektron satu kolom. Oke, kemudian secara garis besar konduktor adalah bahan yang elektronnya mudah untuk bergerak ya. Jadi ini ada gambar tadi ya. Ini ada neutron dan proton, ini ada elektronnya. Nah, elektron terluar ini kalau dia mudah bergerak ke atom lain, ini ada atom lain ya, dia mudah bergerak, itu namanya adalah konduktor ya. Kalau elektron ini bergerak berarti kan listrik ya, elektron yang bergerak. Nah, kalau elektronnya gampang bergerak berarti dia adalah konduktor. Sebaliknya, isolator adalah bahan yang elektron terluarnya susah untuk bergerak ya. Misalkan ini elektronnya ini diberi energi, kalau tidak mau gerak-gerak ya, harus diberi energi yang sangat besar baru dia bergerak. Artinya susah untuk bergerak, itu berarti adalah isolator ya. Kalau dianalogikan tadi itu ruangan A dan ruangan B, konduktor itu lorongnya lorong bersih ya. Isolator itu lorongnya diberi dinding-dinding ya. Jadi orang mau pindah ke ruangan B itu harus nabrak dinding dulu gitu ya. Nah, itu berarti isolator. Mau pindah aja susah ya, karena susah bergerak, elektronnya susah bergerak. Nah, semikonduktor itu adalah sifat bahan yang antara konduktor dan isolator. Jadi hukum asalnya semikonduktor itu dia tidak terlalu mudah digerakkan elektronnya, tapi juga tidak terlalu susah. Tapi semikonduktor begitu diberi doping, dia bisa jadi konduktor
sekaligus bisa jadi insulator. Itu akan kita pelajari di minggu depan ya. Jadi itu pengantar dari saya yang cukup singkat ya. Jadi kita sudah belajar tentang listrik dan kemudian belajar juga tentang elektron, kolom, arus, tegangan, dan pengantar untuk konduktor, insulator, dan semikonduktor. Pada minggu depan kita akan belajar tentang konduktor, yaitu bahan yang elektronnya gampang untuk bergerak ya. Oke, cukup sekian dari saya. Harapan saya kalian tidak puas dengan video ini sehingga kalian mencari sumber lain untuk belajar ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.